Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil progres proyek kami yaitu yang berjudul pengembangan sistem manajemen inventaris berbasis web untuk optimalisasi stok pada UMKM Catering dengan studi kasus pada PT Citra Harum Jaya. Selanjutnya di sini ada tim kami yaitu Bintang Aditya Ramadhan selaku Project Manager dan Software Engineer, lalu ada Fitri Handayani yaitu sebagai Sistem Analis, dan saya sendiri Dea Amelia sebagai UI UX Designer dan Sistem Analis, lalu ada Anindita Rameswari sebagai QA Engineer, lalu ada Muhammad Reja juga sebagai QA Engineer, lalu ada Yesi Nordianti sebagai Business Analyst dan UI UX Designer, lalu ada Patronada Mahdika sebagai Business Analyst. Selanjutnya di sini ada latar belakang di mana Citra Harum Jaya merupakan usaha catering yang masih mengelola stok bahan baku dan produk secara manual sehingga data sering tidak akurat dan proses produksi kurang efisien. Dengan meningkatnya pesanan, diperlukan sistem digital terintegrasi untuk mengelola inventaris secara real time dari pembelian hingga distribusi untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Selanjutnya di sini ada metode Agile. Metode Agile ini adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang bersifat fleksibel, interaktif, dan kolaboratif. Lalu di sini terdapat tujuan metode Agile. Yang pertama itu menghasilkan software bernilai tinggi dengan kualitas baik dan biaya efisien. Lalu ada iteratif dan pengembangan dilakukan berulang dan mudah menyesuaikan perubahan kebutuhan. Lalu yang ketiga ada penyesuaian anggaran dan durasi sesuai prioritas pengguna. Yang keempat, setiap interaksi diuji agar hasil tetap stabil dan berkualitas. Lalu yang kelima, proses fleksibel dan komunikasi rutin mengurangi potensi kesalahan. Lalu yang keenam ada mendorong kerjasama aktif antara tim dan klien. Yang terakhir itu tim diberi kebebasan mengatur tugas dan tanggung jawab secara mandiri. Selanjutnya ada tahapan metode Agile. Yang pertama itu adalah perencanaan atau planning untuk menentukan kebutuhan sistem bersama klien. Yang kedua itu implementasi, di mana tim developer melakukan pengkodean. Lalu yang ketiga itu ada tes perangkat lunak atau pengujian, di mana tim developer mengetes dan memperbaiki bug agar sistem berjalan stabil. Lalu yang keempat itu ada dokumentasi, di mana membuat dokumen sistem untuk mempermudah proses pemeliharaan. Lalu yang kelima itu ada deployment, untuk melakukan uji kualitas dan menyiapkan sistem untuk diimplementasikan. Lalu yang terakhir itu ada pemeliharaan atau maintenance, merupakan pemantauan dan pembaruan rutin untuk menjaga performa sistem. Next, selanjutnya alasan kami memilih metode Agile. Yang pertama itu tentunya memiliki fleksibilitas tinggi terhadap perubahan fitur, terutama setelah evaluasi dengan pengguna. Lalu yang kedua itu memungkinkan feedback atau umpan balik cepat melalui demonstrasi prototipe berkala dari pengguna. Lalu yang terakhir itu adalah mitigasi risiko melalui perbaikan iteratif sehingga kesalahan dapat diatasi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya ada project charter. Di sini saya akan menjelaskan isi dari project charter untuk project kami yang berjudul pengembangan sistem manajemen inventaris berbasis web untuk optimalisasi stok pada UMKM Catering, dengan dipimpin oleh project manager yaitu Bintang Aditya Ramadhan dan disponsori projectnya oleh PT Citra Harum Jaya, di mana project ini dimulai dari 26 September 2025 dan direncanakan selesainya pada bulan Desember 2025. Lalu di sini terdapat bisnis ini dijelaskan bahwa PT Citra Harum Jaya mengalami kesulitan dalam mengelola stok karena masih menggunakan pencatatan manual yang rawan kesalahan dan keterlambatan informasi. Sistem manajemen inventaris berbasis web ini dibutuhkan untuk memudahkan pencatatan, memantau stok secara real time, dan meningkatkan efisiensi operasional. Lalu di sini terdapat project in scope. Yang pertama itu manajemen data bahan baku seperti nama, satuan, supplier, dan harga beli. Lalu yang kedua itu pencatatan stok masuk yaitu pembelian dan stok keluar yaitu penggunaan untuk resep. Yang ketiga itu manajemen resep yaitu komposisi bahan per menu. Lalu ada yang keempat itu notifikasi stok minimum. Lalu yang kelima itu manajemen data supplier, dan yang keenam itu laporan stok harian, mingguan, dan bulanan.
Yang ketujuh itu manajemen pengguna, yaitu admin, staff di sini tuh staff dan staff gudang juga. Lalu di sini ada project out scope atau yang tidak termasuk dalam cakupan project, yaitu yang pertama sistem akuntansi lengkap hanya sebatas HPP. Lalu yang kedua itu manajemen SDM atau jadwal karyawan. Selanjutnya ada risk dan ISO, di mana untuk bagian risk dan ISO ini terdapat 3 risiko utama yang diidentifikasi, yaitu keterbatasan waktu dalam pengembangan dan implementasi. Yang kedua itu perubahan kebutuhan pengguna selama proses pengembangan. Dan yang terakhir itu tingkat adopsi sistem yang lambat oleh staf karena terbiasa dengan cara manual. Lalu ada assumption atau dependency yang berisi beberapa asumsi yang menjadi dasar perencanaan proyek, yaitu yang pertama, akses internet tersedia untuk menjalankan sistem. Yang kedua itu tim proyek memiliki keahlian teknis dalam pengembangan web. Lalu yang ketiga itu manajemen PT Citra Harum Jaya ini memberikan dukungan penuh selama pelaksanaan proyek. Lalu di sini ada tim proyek seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal. Lalu ada approval atau review komite yang disponsori oleh tim manajemen PT Citra Harum Jaya. Lalu ada business unit head, yaitu kepala unit bisnis yang bertanggung jawab memastikan proyek sejalan dengan strategi bisnis. Lalu ada finance manager, yaitu bertugas mengawasi aspek anggaran dan pembiayaan proyek. Lalu ada dosen pengampu, yaitu Bapak Taufik dan Bapak Tresa Agustian dan Bapak Jajang Mulya. Jadi secara keseluruhan proyek startup ini menjadi dasar perencanaan proyek kami. Dokumen ini menjelaskan tujuan, ruang lingkup, risiko, serta pembagian tanggung jawab setiap anggota tim agar proyek dapat berjalan efektif dan terarah. Selanjutnya ada CLD, yaitu Casual Loop Diagram, di mana CLD ini membantu memahami hubungan sebab akibat dalam sistem, menemukan akar masalah, memprediksi dampak jangka panjang, dan mempermudah pengambilan keputusan secara lebih terstruktur dan efektif. Di sini terdapat diagram yang telah kami identifikasi menjadi 2 jenis, yaitu loop utama, yaitu loop penguat atau reinforcing ditandai dengan huruf R berwarna hijau. Lalu ada loop penyeimbang, yaitu balancing yang ditandai dengan B yang ditandai dengan warna biru. Loop ini menggambarkan hubungan positif antara variabel, di mana peningkatan pada satu variabel akan mendorong peningkatan pada variabel lainnya secara berkelanjutan. Alurnya seperti ini: apabila optimalisasi stok meningkat, maka jumlah pesanan juga akan meningkat. Lalu apabila keuntungan juga meningkat, maka kapasitas produksi juga meningkat. Jadi hasilnya terbentuk lingkaran penguat R ini yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Semakin puas pelanggan, maka semakin banyak pesanan, lalu semakin besar keuntungan dan semakin baik kapasitas produksinya. Lalu di sini terdapat loop balancing, di mana loop ini menunjukkan adanya mekanisme kontrol dalam sistem agar pertumbuhan tetap seimbang. Jadi alurnya seperti ini: jumlah pesanan mempengaruhi kapasitas produksi ditandai dengan tanda minus. Jadi contohnya, ketika pesanan terlalu banyak melebihi kapasitas, maka timbul tekanan atau overload. Lalu kapasitas produksi menurunkan optimalisasi stok karena tekanan tinggi dapat mempengaruhi kualitas pelayanan dan ketersediaan stok. Jadi hasilnya terbentuk lingkaran penyeimbang atau balancing yang menjaga kestabilan sistem. Ketika pesanan terlalu tinggi, sistem menahan pertumbuhan dengan menurunkan performa sementara hingga kapasitas kembali seimbang. Baik, kesimpulannya, dengan adanya kedua loop ini, sistem dapat beroperasi secara dinamis antara loop penguat mendorong pertumbuhan, sedangkan loop penyeimbang menjaga agar pertumbuhan tersebut tetap stabil dan terkendali. Selanjutnya ada SRS, yaitu System Requirement Specification. Dokumen SRS ini merupakan dokumen formal yang menjelaskan secara lengkap kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sebuah sistem atau perangkat lunak yang akan dikembangkan. Baik, di sini terdapat link, jadi kita langsung saja ke dokumennya. Di sini terdapat kebutuhan fungsional, yaitu manajemen pengguna, di mana
Kebutuhannya itu sistem memungkinkan admin untuk mendaftarkan, mengedit, dan menghapus akun pengguna. Lalu sistem harus mendukung 3 peran, yaitu admin, di mana memiliki akses penuh. Lalu ada owner, memiliki akses moderator, dan staff yang hanya bisa input stok dan lihat laporan terbatas. Lalu ada pengguna login dengan email dan password yang valid sebelum akses sistem. Lalu ada manajemen inventaris bahan baku, di mana kebutuhannya admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus data bahan baku, bahan baku nama, satuan, stok awal, dan stok minimum. Selanjutnya sistem mencatat sistem transaksi stok masuk atau pembelian dan stok keluar secara otomatis pengguna untuk pesanan. Selanjutnya sistem secara otomatis mengurangi stok saat terjadi transaksi keluar dan menambah stok baru saat transaksi masuk. Selanjutnya ada pemantauan dan notifikasi stok, di mana kebutuhannya sistem menampilkan daftar bahan baku yang stoknya di bawah batas minimum. Lalu sistem mengirim notifikasi melalui dashboard kepada admin jika stok suatu bahan mencapai atau di bawah batas minimum. Lalu ada laporan dan analisis, di mana sistem menyediakan laporan harian, mingguan, atau bulanan penggunaan bahan baku. Lalu admin dapat mengekspor laporan dalam format PDF atau Excel. Lalu sistem menyediakan laporan penjualan yang mencakup data transaksi penjualan, yaitu tanggal, produk, jumlah, dan total harga. Lalu admin dapat menampilkan dan mengekspor laporan penjualan berdasarkan periode waktu tertentu, harian, mingguan, bulanan, dalam format PDF atau Excel. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional, meliputi kinerja atau performance, di mana kebutuhannya halaman utama, daftar stok, dan hasil pencarian data harus memuat maksimal 3 detik pada saat pengguna sistem mencapai 10 orang secara bersamaan. Lalu ada keamanan atau security. Kebutuhannya autentikasi. Sistem harus menggunakan autentikasi kata sandi yang kuat dan aman. Misalnya hosting dengan algoritma modern untuk mencegah akses tidak sah. Terus ada otorisasi, hanya pengguna dengan peran admin yang berhak mengakses dan memodifikasi data akun pengguna dan data harga beli pemasok. Lalu ada keandalan. Kebutuhannya ketersediaan sistem harus beroperasi dengan tingkat ketersediaan uptime minimal 99% per bulan, tidak termasuk jadwal pemeliharaan yang direncanakan. Lalu ada pemulihan data, sistem harus memiliki mekanisme backup basis data otomatis yang dilakukan harian untuk meminimalkan kehilangan data jika terjadi kegagalan sistem. Lalu ada kompatibilitas dan kemudahan pengguna, di mana kebutuhannya kompatibilitas browser. Sistem harus berfungsi dan tampil secara konsisten di browser modern utama, yaitu Chrome, Firefox, atau Edge. Lalu usability, antarmuka pengguna harus intuitif dan pengguna harus mampu menyelesaikan tugas input transaksi dasar tanpa pelatihan ekstensif dalam waktu 15 menit. Lalu di sini ada kebutuhan lainnya, yaitu batasan atau constraints, di mana kami memiliki batasan. Platform teknologi sistem harus dikembangkan menggunakan platform berbasis web, tidak dalam bentuk aplikasi desktop. Lalu metode pengembangan project harus mengikuti siklus pengembangan Agile Scrum dengan iterasi sprint yang berdurasi 1 atau 2 minggu. Lalu ada integrasi. Pada fase awal sistem tidak diwajibkan untuk berintegrasi dengan sistem akuntansi atau point of sale. Lalu data awal, sistem harus mendukung import data stok awal massal, bulk import melalui format file spreadsheet untuk mempermudah migrasi data. Oke, kembali ke PPT. Next slide, yaitu ada data Dictionary, di mana data Dictionary adalah kampus data yang berisi daftar semua elemen data yang digunakan dalam suatu sistem, lengkap dengan penjelasan arti, format, dan hubungannya dengan data lain. Nah, data Dictionary ini disusun berdasarkan Entity Relationship Diagram atau biasa disebut ERD. Baik, di sini terdapat entitas user, di mana entitas user ini menyimpan data semua pengguna, termasuk admin dan staff. Baik, di sini terdapat field pentingnya antara lain yaitu ID user, di mana ditandai dengan primary key, dan email ditandai sebagai data login unique, dan notebook, dan role
ini untuk menentukan hak akses pengguna seperti admin atau user biasa. Selanjutnya ada entitas supplier, di mana entitas supplier ini digunakan untuk mencatat data pemasok bahan baku mulai dari nama, kontak hingga alamat. Di mana di sini terdapat kolom ID supplier menjadi primary key-nya. Selanjutnya ada entitas item, di mana entitas item ini menyimpan daftar bahan baku atau produk dengan kolom kode item dan nama item, di mana setiap item bisa dikategorikan melalui relasi dengan entitas kategori yang berisi nama kategori di sini di entitas kategori. Selanjutnya ada entitas satuan, di mana entitas satuan ini menjelaskan satuan pengukuran bahan seperti kilogram, liter, atau pieces, dan ada juga kolafaktor kedasar yang digunakan untuk konversi antara satuan. Selanjutnya ada entitas inventory stock, di mana tabel inventory stock ini menyimpan jumlah stok saat ini untuk setiap item dengan pembaruan otomatis pada kolom terakhir update. Selanjutnya ada entitas order penjualan. Entitas order penjualan ini menyimpan data transaksi pesanan termasuk tanggal, total harga, dan satuan pesanan. Relasinya dengan order detail penjualan. Sini dia berrelasi, di mana order detail penjualan ini mencatat rincian tiap item yang dijual. Selanjutnya ada entitas history stock, di mana tabel history stock ini mencatat setiap perubahan stok baik masuk maupun keluar, setiap transaksi terhubung ke ID user dan ID supplier, jadi kita tahu siapa yang melakukannya dan dari mana asalnya gitu. Lalu ada entitas struktur produk, di mana struktur produk digunakan untuk mendefinisikan komposisi produk, misalnya bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat satu produk catering. Selanjutnya ada IRD, yaitu Entity Relationship Diagram, merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara entitas, objek, atau tabel data dalam sebuah sistem. Diagram ini digunakan untuk merancang struktur basis data atau database secara logis sebelum dibuat secara fisik. Baik, berdasarkan hasil analisis terdapat 11 entitas utama dalam sistem ini seperti item, kategori, satuan, inventaris, stok, dan yang lainnya hingga item kategori, di mana setiap entitas ini mewakili tabel dalam database yang memiliki perannya masing-masing. Contohnya, entitas item, yaitu untuk menyimpan data barang atau produk yang dijual dan akan digunakan dalam produksi gitu. Dan contoh yang lainnya itu ada kategori, yaitu untuk mengelompokkan item berdasarkan jenis atau kategori tertentu. Selanjutnya kita ke penentuan atribut dan kunci, di mana setiap entitas memiliki atribut yang menjelaskan karakteristik datanya. Misalnya pada tabel item sini ya. Tabel item di sini kita punya atribut kode item, nama item, dan tipe item yang menunjukkan apakah barang tersebut merupakan bahan baku atau komponen atau produk jadi gitu. Selanjutnya ada contoh lain, yaitu misalnya user. Entitas user ini kita punya ID user sebagai primary key, lalu ada email untuk login dan role untuk menentukan hak akses. Di sini terdapat admin atau manajer atau staff gitu. Selanjutnya ada identifikasi hubungan dan kardinalitas, di mana hubungan antara entitas ini menunjukkan bagaimana data saling terhubung. Contohnya itu seperti item dan satuan, di mana hubungannya itu many to one, di mana setiap item memiliki satu satuan, tetapi satu satuan bisa digunakan oleh banyak item. Lalu contoh lainnya yaitu item dan kategori, di mana memiliki hubungan many to many, di mana suatu item dapat memiliki banyak kategori dan sebaliknya. Diselesaikan dengan entitas item kategori. Selanjutnya contoh lainnya yaitu order penjualan dan detail order penjualan, di mana ia berrelasi one to many, artinya satu order dapat memiliki banyak item detail.
Selanjutnya ada user dan history stock, di mana ia berelasi one to many, di mana satu user dapat melakukan banyak transaksi stok. Dan ini contoh IRD yang kami buat, ada 2 versi. Berikut adalah tampilan login. Kita masukkan email dan kata sandi. Berikut tampilan dashboard kami seperti ini. Baik, di sini kami terdapat 2 tampilan, yaitu ada light mode dan dark mode. Baik, di sini terdapat tampilan menu item. Di sini kita buat item. Terdapat kode item, nama item, satuan, tipe item, deskripsi. Ini menu satuan. Berikut tampilannya. Lalu kita buat satuannya. Sini kita masukkan nama satuannya yaitu liter, tipenya volume, simbolnya itu L, lalu operasi ke dasar, lalu tambahkan faktor juga, lalu kita buat. Apabila sudah dibuat, maka terdapat notif data berhasil dibuat di atasnya. Untuk tampilan menu resep sama saja seperti tadi, seperti ini tampilannya. Lalu jika buat resep, tampilannya juga seperti ini. Berikut adalah tampilan supplier. Kita buat supplier, terdapat nama, kontak, dan alamatnya, dan tampilannya akan seperti ini. Lalu ada menu user, kita buat user. Di sini terdapat nama, alamat email, dan password. Lalu tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya menu riwayat stok. Di sini terdapat tanggal transaksi, item, tipe transaksi, jumlah input, satuan, dan lainnya. Berikut ini adalah tampilan inventory stok. Lalu kita tambah stok di sini. Lalu kita buat itemnya apa, lalu jumlah inputnya berapa, lalu tipe transaksinya apa, satuan kilo misalnya, terus tanggal transaksi itu otomatis, lalu kita pilih tanggal kadaluarsanya, lalu tambahkan supplier juga, harga beli juga ditambahkan, misalnya seperti itu. Lalu ada user, admin kita atau yang lain, ada catatan, lalu kita buat. Nanti hasilnya seperti yang di awal tadi. Baik, kami juga terdapat tampilan dalam mobile seperti ini. Kita sudah responsif. Baik, selain tampilan mobile, kita juga bisa tampilan dalam tab, kurang lebih seperti ini. Baik, di sini juga terdapat tombol logout. Apabila logout, kita kembali ke tampilan login. Baik, sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.